Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Nurla Valvina. Baik, di sini saya akan membahas mengenai unsur intrinsik puisi dan unsur intrinsik prosa fiksi. Unsur intrinsik pada puisi. Yang pertama, tema. Tema adalah gagasan pokok yang diungkapkan dalam sebuah puisi. Yang kedua, amanat. Amanat adalah bentuk pesan atau wejangan. Amanat dalam puisi memang dapat dirumuskan sendiri, tidak ada juga yang mengutip nasihat dari orang lain. Yang ketiga, larik. Larik adalah kalimat prosa dalam sebuah puisi yang memiliki beraneka ragam bentuknya sebagai penyusun bait. Yang keempat, bait. Bait adalah kumpulan dari larik atau baris yang tersusun secara harmonis. Yang kelima, sajak. Sajak disebut juga dengan kesamaan bunyi KBBI. Sajak adalah bentuk karya sastra yang teratur dan terikat dalam baris-barisnya. Yang keenam, diksi. Diksi disebut bahasa terkecil, yaitu pilihan kata dalam tulisan yang biasa digunakan untuk menggambarkan suatu cerita. Yang ketujuh, konotasi. Konotasi ini digunakan untuk memperindah suatu kalimat ungkapan pada sebuah kata konotasi yang menimbulkan nilai rasa. Kedelapan yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara penyair menggunakan rangkaian kata dalam mengungkapkan sesuatu. Baik, selanjutnya unsur intrinsik pada prosa. Unsur intrinsik dalam prosa yang pertama adalah tema. Tema merupakan sebuah ruh atau nyawa yang ada di dalam karya prosa. Tema bisa disebut ide utama dalam membuat cerita, karena tema adalah penentu latar belakang dari cerita tersebut. Yang kedua, tokoh. Tokoh merupakan unsur intrinsik penting dalam prosa. Tokoh merupakan pelaku atau orang yang terdapat di dalam cerita tersebut. Selain tokoh, penokohan juga jadi bagian dari unsur intrinsik. Penokohan itu penentuan watak atau karakter dari tokoh tersebut. Penokohan ini bisa digambarkan dalam sebuah ucapan, pemikiran, dan pandangan saat menyelesaikan suatu masalah. Dan selanjutnya, alur. Alur sebagai unsur intrinsik adalah jalan cerita prosa yang memiliki alur yang jelas. Alur bisa memiliki tahapan mulai dari perkenalan, penanjakan, klimaks, anti klimaks, dan penyelesaian. Alur yang digunakan oleh penulis ada dua macam, yaitu alur maju yang menggambarkan cerita urut dari perkenalan tokoh, sedangkan alur mundur adalah alur cerita yang jalannya ceritanya tidak runtuh. Selanjutnya, latar. Unsur intrinsik lainnya dalam prosa adalah latar. Unsur ini mengacu pada latar waktu, suasana, dan tempat terjadinya cerita. Yang kelima, sudut pandang. Unsur intrinsik yang tak kalah penting adalah sudut pandang. Sudut pandang mengarah pandang ke seorang penulis dalam menyampaikan sebuah cerita. Yang keenam, gaya bahasa. Gaya bahasa dalam unsur intrinsik ciri khas dari penulis saat menuliskan cerita. Gaya bahasa ini bisa dibedakan dari penggunaan majas, diksi, dan pemilihan kalimat yang tepat di dalam cerpennya. Terakhir, amanat. Amanat adalah pesan moral yang ditulis oleh penulis cerita, yang bisa dipetik oleh pembacanya. Setelah membaca karya tersebut, amanat atau pesan moral biasanya tidak ditulis secara langsung, melainkan tersirat. Jadi, perbedaan unsur intrinsik pada puisi dan prosa fiksi adalah di dalam unsur intrinsik puisi terdapat larik, bait, sajak, diksi, dan konotasi. Sedangkan unsur intrinsik prosa fiksi tidak ada. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.